Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sahabat Al-Fatih sekalian, kita berjumpa lagi, ketemu lagi, masih dengan Pak Puji Hartanto di sini untuk mereview atau membahas kasus-kasus yang ada terjadi di masyarakat terkait dengan mungkin produk, terkait dengan solusi gitu ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan coba nih Pak Puji membahas terkait dengan ya usia remaja lah, dalam artian usia remaja di mana dengan segala dinamikanya pastinya ya, mulai dengan aktivitas yang begitu padat, dengan adanya mungkin perubahan hormonal yang akhirnya itu juga mempengaruhi kondisi dan situasi, baik itu moodnya juga, tampilan fisik juga, dan juga ada berapa yang pastinya yang sepertinya ini sering juga dikeluhkan atau dirasakan oleh para remaja. Salah satu yang mungkin yang dekat dengan remaja itu terkait dengan kasus jerawat ya Pak Puji ya. Mungkin karena di situ kan terkait dengan remaja, dengan kondisi dan situasi sedang ya dalam artian mulai berarti peralihan antara masa kanak-kanak dengan menuju ke dewasa, dengan segala mungkin tantangannya, dengan segala permasalahannya. Yang pastinya itu ya perlu dalam artian pendampingan orang tua untuk lebih bisa mengarahkan. Dan ada juga yang terkait dengan edukasi baru yang harapannya itu bisa memberikan bekal. Kadang-kadang juga ini Pak, terkait dengan masalah jerawat, akhirnya merasa minder, kurang pede, padahal itu sebenarnya kan siklus dalam artian memang sebagai salah satu konsekuensi adanya perubahan hormonal atau mungkin ada pola makan yang salah atau pola aktivitas yang salah. Sebenarnya bisa nggak dalam artian ini Pak Puji? Bisa nggak dalam artian dalam tanda kutip berteman lah ya, dalam arti berteman dengan artian bisa tersolusikan dengan cara yang enak gitu ya, dalam cara yang ya nggak terlalu ribet lah gitu ya. Mungkin ya banyak juga yang menawarkan solusi-solusi, tapi kalau secara holistik ini sebenarnya apa yang perlu disikapi atau yang perlu menjadi fokus terkait dengan usia remaja ini Pak Puji? Jadi satu prinsip bahwa apa yang terjadi pada tubuh kita itu mesti terkait kepada organ dalam kita. Itu mesti ada kaitannya dengan organ dalam kita. Nah, bentuknya apapun di dalam tubuh kita, kuncinya itu dari makanan minuman yang diolah. Nah, jadi makanan minuman yang diolah itu nanti darahnya jadi bersih atau tidak itu tergantung yang masuk. Ya. Kalau dia banyak makan daging biasanya lebih kental, lebih panas darahnya. Kalau dia banyak makan buah atau sayur biasanya darahnya pekat tapi dingin, lembab itu. Nah, kalau dia banyak makan tepung-tepungan maka darahnya lebih lengket itu, lebih kayak lengket-lengket itu. Nah itu karena dia sifat lembabnya tinggi. Nah maka jerawat itu berarti ada sesuatu yang materi yang didorong naik ke atas, kemudian di sana kemudian ada kemacetan, sumbatan atau kumpulan, itu kan isinya kayak lemak ya. Kayak lemak. Putih gitu ya. Nah itu seperti itu, jadi akhirnya itu kan materi di dalam tubuh yang kemudian muncul. Nah, kenapa terjadi kemunculan seperti itu? Kuncinya lihat aja di sistem cernanya. Semua anak-anak yang jerawat, mau orang tua, mau ini kebanyakan remaja ya. Itu mesti dari pola makan, sistem kerja daripada pencernaan yang buruk. Ini biasanya kebiasaan makanannya dia dan sebagainya. Kalau orang zaman dulu jerawat itu nggak terlalu ini. Karena dia kan anak-anak usia kayak gitu, dia sudah aktif di ladang, sudah aktif di ini, makanannya juga bersih, tidak terlalu banyak macamnya. Anak-anak sekarang banyak sekali yang kena jerawat, mesti sistem cernanya kurang bagus. Kuncinya berarti di sistem cerna ya, dalam artian asupan, karena yang pastinya kan banyak
makanan-makanan di luar itu yang Ya. nah itu yang apa mungkin secara nutrisi atau mungkin secara gizi atau mungkin Ya. secara kebutuhan juga Junk food lah gitu lah. Nah kemudian geraknya juga nggak seaktif yang anak-anak zaman dulu. Terus minum air putihnya juga kurang. Itu. Nah tapi diobati itu dengan obat apa? Obat luar. Kemudian ramuan. Ketika dia minum ramuan bersih. Begitu dia nggak pakai lagi. gitu. Karena yang menyebabkan itu. Nah, sehingga ada masa kejenuhan di dalam dia minum obat, terus menggunakan krim dan sebagainya. Kalau perempuan mungkin lebih ini ya, lebih rajin. Ada yang nggak rajin juga sih, tapi secara umum perempuan lebih rajin daripada laki-laki untuk perawatan wajah itu seperti itu. Nah, melihat sifat dan karakter dari remaja yang seperti itu, kemudian mereka juga tidak terlalu instan untuk minum obat dan sebagainya, kita mencoba membuat satu minuman yang disukai mereka, yang mengarah kepada kebiasaan mereka, tapi bisa ikut membantu menyelesaikan mereka. Maka kita buat ini coklat 9 itu. Nah, kalau yang terbaru nanti dusnya nggak kayak gini, namanya Co9. Koko 9 kan enggak boleh, itu sudah ada yang pakai judul koko, jadi Co9. Maksudnya coklat, susu kambing plus coklat. Itu. Kemudian ini diramu untuk pertumbuhan memang, untuk pertumbuhan untuk usia remaja lah secara umum, walaupun orang tua boleh enggak boleh gitu. Tapi kita spesifikasi mengarah kepada remaja, di mana remaja itu sedang pertumbuhan. Pertumbuhan menimbulkan salah satunya perubahan hormon itu menimbulkan jerawat atau pola makan tadi ya. Maka ada yang untuk memperbaiki ini jerawat, pertumbuhan, terus pertumbuhan berarti tinggi, terus kecerdasan untuk berpikir karena dia masih belajar, kemampuan untuk menghafal, mengingat dan sebagainya itu ada, kita letakkan di sini. Berarti disesuaikan dengan kebutuhan pada saat usia itu ya Pak? Ya usia segitu. Dalam jadi kebutuhan coklat itu rata-rata yang suka coklat kan anak di atas 5 tahun ya, sudah sampai remaja lah. Iya, orang tua itu ya mak-mak paling itu aja tidak terlalu ini, paling banyak menyerap itu ya remaja. Iya ya. Jadi memang kalau iya kecenderungan remaja atau anak-anak untuk kesukaan terhadap coklat memang tinggi sekali. Dalam arti memang ya banyak sekali dikonsumsi oleh para remaja. Dalam artian dengan berarti Co9 ya, berarti Co9 ini berarti dalam artian memberikan makanan kesukaan tapi ada benefit lebih yang sebenarnya bisa jadi solusi atau bisa menyelesaikan terkait dengan kasus dan masalah. Ya, paling tidak kita membantu kebutuhan mereka, nutrisi yang dibutuhkan mereka dalam bentuk minuman yang disukai mereka, tapi nutrisinya bagus, kondisi ininya tinggi. Ini coklatnya memang prosentasinya tidak kita tinggikan seperti kita pernah buat 25%, rasanya coklat banget itu. Kalau saya minum itu nek sudah nggak kuat itu. Nek gitu. Mungkin anak-anak suka, tapi ini kelembapannya tinggi. Nah, nanti menyebabkan nanti jerawatnya juga akan semakin banyak. Maka kita kasih sekitar kalau nggak salah 15-20% coklat itu. Jadi rasa coklatnya mungkin tidak seperti yang di luar yang coklat banget. Coklat batangan apa ini? Lah ya. Jadi ini susu coklat lah, bahasanya cucu coklat itu. Nah, di mana coklatnya memang kita batasi supaya tidak terlalu, dia masih suka coklat, masih bisa. Nah, kemudian hasilnya untuk jerawat, pertumbuhan, berpikir itu dia dapat. Nah, ini bagus lagi kalau ini diseduh, ketika diseduh dengan air panas lah ya, kemudian dicampur kurma 2 atau 3. Nah, kemudian di blender. Waduh, ini hangat-hangat loh ya. Atau diminum dingin enggak apa-apa. Ya masalah ini. Dicampur es misalnya. Karena nanti begitu esnya sudah mencair, tubuhnya netral, ini tetap bekerja.
Kalau tipe tubuhnya panas terus minumnya dengan air. Karena ini tengah-tengah lah kerjanya, nggak terlalu hangat, nggak terlalu dingin. Jadi lembab hangat lah, lembab hangat, ya kayak gitulah bahasanya. Kalau dalam arti secara nutrisi dapat nggak Pak ini? Apanya? Kalau ini coklat? Iya dapat kan, ada susu kambingnya, gitu ya. terus ada coklatnya, apalagi dicampur kurma. Itu sudah misalnya sehari nggak makan, itu dia sudah Secara mencukupi, nutrisi istilahnya mencukupi, dia tidak terlalu drop lah, gitu. Dan tidak terlalu ini. Ya kalau tiap hari minum ini terus nggak makan ya nggak bisa, karena ini bukan pengganti makanan besar. dalam artian. Tapi paling tidak misalnya sehari nggak makan sekali terus minum ini, itu nutrisinya udah lumayan, apalagi dicampur kurma tadi itu. Atau nanti ini dibuat puding atau dibuat apa itu bisa. Berarti bisa selain diseduh murni dalam arti dengan cukup, ada berarti sebenarnya untuk penyajian ya banyak variasi. Banyak variasi. Banyak variasi. Dalam artian ini mempengaruhi terhadap ini nggak Pak? Dalam artian efektivitas, manfaat. Kalau dia dicampurnya misalnya dengan agar-agar, itu agak dingin, agak lembab, lembabnya lebih dominan, agak dinginnya lebih dominan, sehingga nanti arah kerjanya kemana? Misalnya dia tipe tubuhnya panas, bawa ke sana nggak apa-apa. Tapi kalau tubuhnya terlalu lembab, ini akan jadi semakin lembab. Jadi ini, makanya pemilihan campuran nanti tergantung kepada sifat dan karakter si anak itu tadi. Iya, berarti. Tapi rata-rata anak itu es kuat ini, asal kuncinya kayak gini, minum es masih kuat ya biasanya minum ini masih Bisa, kuat. Itu. Soalnya memang dalam artian sering kita jumpai dalam kondisi dari anak-anak sampai remaja dibandingkan dengan orang tua, ya lebih kuat dengan AC, lebih kuat dengan kipas angin, itu kan. Es kuat. Es juga lebih kuat. Berarti itu juga bisa dijadikan sebagai paling nggak parameter bahwa ini untuk produk ini bisa makanya dikonsumsi, masih secara bisa umum ini bisa secara umum kepada remaja, kecuali remaja yang sangat lemah sekali, drop sekali, tubuhnya lembab dingin sekali, nah itu enggak biasanya enggak, kurang enak gitu. Saya aja kalau lagi enggak begitu fit, misalnya lagi lembab, olahraganya kurang, minum ini agak enek karena ininya susu kecampur dengan coklat itu. Tapi kalau lagi ini enggak ada masalah. Nah itu makanya ini pasar umumnya adalah memang remaja yang kondisinya dia masih fit dan butuh pertumbuhan, aktivitas energinya juga masih besar. Itu seperti itu. Walaupun orang tua apa ini masih bisa gitu. Jadi kalau secara rasa ya berarti untuk kalangan remaja yang masuk, secara manfaat insya Allah sesuai dengan kebutuhan di masa pertumbuhan remaja itu, yang pastinya ketika mungkin putra putri Anda yang dalam artian dilalah pas kena kasus jerawat, ya dalam artian ya boleh berteman dengan jerawat tapi jangan lama-lama, itu segera terselesaikan dalam artian dengan tersolusikan dengan cara yang pastinya insya Allah disukai ya. Disukai. Selain itu kan, selain jerawatnya nanti insya Allah selesai, itu juga dia tambahan lagi, benefit lagi, itu kemampuan dia pertumbuhan badannya, terus dia belajarnya, konsentrasi dalam belajar. Berarti memang dirancang seperti itu ya Pak. Jadi kebutuhan remaja yang dibutuhkan apa, dikemas dengan kesukaannya apa, yang insya Allah yang pastinya putra putri ya sahabat Al-Fatih semua insya Allah suka ya dalam artian dengan rasa yang enak tapi ada benefit lain. Ya. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.